Halo guys, selamat datang di channel Cunia Media. Melanjutkan seri video emulator, kali ini kita akan mencoba emulator PS2 di smartphone Android. PS2 merupakan konsol paling laris sepanjang masa, di mana konsol tersebut sudah terjual sebanyak 155 juta unit di seluruh dunia. Jumlah game yang dimainkan pun bisa mencapai 4.000-an judul game. Di awal tahun 2010-an, emulator buat main game PS2 di komputer mulai dikembangkan dan terus berkembang sampai sekarang. Dengan berkembangnya kemampuan chipset mobile, emulator PS2 bisa dimainkan di smartphone sekarang. Dan pada video kali ini, emulator yang akan kita coba adalah Aether SX2. Yap, emulator yang kita pakai sebelumnya untuk main game PS2 di MacBook M1 ternyata bisa juga dipakai di Android. Smartphone yang akan kita pakai untuk mengetes emulator ini adalah Redmi K20 Pro, HP Android keluaran pertengahan tahun 2019. Spek untuk HP ini diantaranya chipset Snapdragon 855, GPU Adreno 640, RAM 6GB, 64GB storage, layar AMOLED 6,4 inci dengan resolusi 2340x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Bagi kalian yang pengen tahu cara download dan instalasi emulator ini, stay tune sampai akhir video. Oke, langsung aja kita lihat kemampuan emulator Aether SX2 di HP ini. Kita akan mencoba 6 game PS2 di video kali ini. Game speednya disetting 100% dengan FPS normal itu 60 fps dan untuk game PAL menjadi 50 fps. Tapi di beberapa game yang dites, setting FPS ini tidak bisa selalu berjalan karena ada beberapa game yang di lock FPS-nya di 30 fps. Oke, game pertama yang akan kita tes adalah Devil May Cry 2. Versi game yang dipakai untuk emulator ini adalah versi PAL, sehingga FPS-nya di cap di 50 fps. Resolution scale game ini dinaikkan 4 kali lipat, sehingga in-game resolusinya menjadi 2080x1792. Game ini berjalan stabil dan smooth di angka 49-50 fps. Game kedua yang akan kita coba adalah Final Fantasy 12. Dengan resolution scale desain 4 kali, game ini berjalan lancar di 29-30 fps. Game selanjutnya adalah God of War 2. Apabila resolution scale-nya diset di 4 kali, game ini berjalan patah-patah dan unplayable. Jadi akan lebih baik kalau diset di 2 kali. Dengan internal resolution-nya diset ke 1024x896, game ini bisa berjalan di 59-60 fps. Game keempat adalah Grand Theft Auto San Andreas. Game legendaris ini dikeluarkan oleh Rockstar di tahun 2004. Aether SX2 bisa menjalankan game ini di sekitaran 30 fps di resolution scale 2 kali. PES 2014 adalah game selanjutnya yang akan kita tes, di mana game ini berjalan dengan lancar di 60 fps dengan resolution scale 4 kali. Tapi ketika replay ataupun ada cutscene, FPS-nya bisa turun sampai ke 30 atau 40 FPS. Game terakhir adalah salah satu game ikonik untuk PS2, yaitu Shadow of the Colossus. Game inilah yang benar-benar ngetes kemampuan Aether SX2 di HP ini. Di resolution scale 2 kali, game ini berjalan lambat dan patah-patah. Bahkan kalau di set di 1 kali pun gamenya nggak bisa dibilang lancar juga. Selanjutnya kita bahas langkah-langkah buat download dan install emulator ini. Ada 2 cara untuk mendownload emulator ini, yang pertama lewat Play Store dan yang kedua lewat arsip website. Pada kali ini kita akan download lewat websitenya. Langkah pertama adalah buka Google Chrome di HP Android kalian, kemudian ketik Aether SX2 dan tekan enter.
Di halaman pertama yang muncul, scroll ke bawah sedikit dan tekan link yang berwarna biru dengan tulisan archive. Di halaman berikutnya, scroll ke bawah dan pilih folder Android. Setelah itu, pilih file yang berekstensi .apk. Tekan link tersebut, maka file APK tersebut akan otomatis ke-download ke HP kalian. Setelah selesai di-download, tekan Open File. Ketika muncul Windows baru, tekan Install. Tekan Next terus sampai masuk ke halaman Import BIOS. Untuk mendapatkan file ini, kalian harus Google sendiri. Caranya gampang kok. Di halaman ini, tekan icon plus Import BIOS. Pilih file dengan ekstensi .bin. Setelah itu, kita akan memilih folder game yang ada di HP. Dan game-game tersebut harus berekstensi .iso. Ketika folder tersebut dipilih, akan muncul notifikasi untuk allow EtherSX2 mengakses folder tersebut. Tekan allow, dan proses instalasi selesai. Kalian bisa main langsung game-gamenya dengan setting default. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Bye!